Baik, kembali lagi kita lanjutkan. Tadi ada atribut-atribut penting di dalam perangkat lunak. Yang pertama tadi ada maintainability. Jadi perangkat lunak harus dibuat sedemikian rupa sehingga usaha untuk mengubahnya menjadi lebih mudah. Jadi kalau misalkan di tengah jalan pada saat proses perancangannya itu ada beberapa fitur dan lain sebagainya yang harus diubah, itu harus istilahnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan-perubahan tersebut bisa dilakukan. Kemudian hal ini berkaitan dengan karakteristik perangkat lunak yang selalu akan berubah mengikuti tuntunan pelanggan ataupun lingkungan sekitarnya. Jadi si pelanggan ini juga nanti walaupun di perencanaan awalnya dia sudah menyebutkan bahwa fitur-fitur yang ingin ditambahkan itu ada A, B, C, D dan lain sebagainya, bisa saja nanti di tengah jalan ada perubahan, bisa penambahan fitur ataupun pengurangan fitur dan lain sebagainya, sehingga atribut yang pertama ini menjadi penting ya, maintainability. Baik, kemudian untuk atribut yang kedua, next. Atribut yang kedua adalah dependability and security. Jadi dari atas rangkaian karakteristik, yang pertama ada kehandalan, kemudian keamanan. Jadi sistem atau perangkat lunak yang dirancang nanti dia sifatnya harus handal. Artinya handal di sini adalah bisa digunakan sesuai dengan perencanaan. Kemudian dari sisi keamanan, juga dia harus bersifat aman. Jadi tidak bisa nanti ketika aplikasi atau perangkat lunak ini sampai di pelanggan, di kemudian hari ada kesalahan-kesalahan yang terjadi ataupun bisa dilakukan pencurian data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga atribut yang kedua ini menjadi penting ya, security. Kemudian perangkat lunak yang dependable tidak akan menyebabkan kerusakan fisik dan ekonomis ketika sistem gagal beroperasi, termasuk tidak memungkinkan pengguna untuk mencurigakan dapat mengakses atau merusak sistem. Nah, tadi dari segi keamanannya dia memiliki keamanan yang kuat sehingga tidak bisa dihack ya, ataupun diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, kemudian atribut yang ketiga, atribut penting dalam perangkat lunak yang ketiga adalah efisiensi. Nah, efisiensi di sini dia terdiri dari beberapa karakteristik. Yang pertama ada responsiveness, kemudian waktu proses, kemudian utilisasi memori ya. Jadi untuk responsiveness ini kalau kita lihat si aplikasi ini ataupun perangkat lunak yang sudah dihasilkan ini dia sifatnya responsif. Jadi ketika ada error ataupun kesalahan, maka dia bisa langsung memberitahukan kepada si penggunanya ya. Kemudian waktu proses, dari segi waktu ketika dia dijalankan proses berjalannya itu cepat, artinya tidak lambat. Kemudian dari segi utilisasi memorinya, jadi memori yang digunakan, nah ketika sebuah aplikasi itu dijalankan di sebuah komputer atau istilahnya dioperasikan, maka memori yang digunakan ini diusahakan memorinya tidak besar sehingga waktu prosesnya juga cepat. Perangkat lunak yang efisien tidak boros dalam penggunaan sumber daya sistem, semisal alokasi memori dan CPU. Jadi diusahakan perangkat lunak yang dihasilkan nanti itu dia sifatnya efisien, dia responsif, kemudian waktu prosesnya cepat, memori yang digunakan kecil. Baik, selanjutnya acceptability. Dari atas rangkaian karakteristik, di sini ada understandable, kemudian usable, kemudian compatible. Understandable ini adalah mudah untuk digunakan. Artinya ketika kita merancang sebuah perangkat lunak ini nanti akan digunakan oleh si pelanggannya. Nah, si pelanggan ini dia bisa dengan mudah mengoperasikannya. Artinya dia mudah untuk memahami aplikasi yang kita buat. Nah, kemudian yang kedua usable. Usable ini bisa digunakan sesuai dengan perencanaan awal, artinya tidak ada error ya. Kemudian yang ketiga ada compatible. Compatible ini dia bisa digunakan atau dijalankan di berbagai macam platform, artinya tidak hanya di platform tertentu.
Kemudian perangkat lunak yang acceptable harus dapat diterima oleh jenis dan sifat pengguna tempat perangkat lunak tersebut dioperasikan. Jadi dia bisa menyesuaikan, atau istilah lainnya adalah fleksibel ya. Baik, kemudian kita masuk ke proses perangkat lunak. Di sini ada beberapa aktivitas dasar yang kita sebutkan di awal tadi ya. Ada spesifikasi perangkat lunak, kemudian ada pembangunan perangkat lunak ya. Untuk spesifikasi perangkat lunak di sini kita harus mendefinisikan bersama ya. Jadi pada saat perancangan sebuah aplikasi atau perangkat lunak itu ada si pelanggan, kemudian ada si pengembang. Nah, antara si pengembang dengan si pelanggan ini harus memiliki definisi yang sama tentang aplikasi yang akan dibuat. Jadi nanti bisa dari segi kemampuan perangkat lunaknya, kemudian keterbatasannya dan lain sebagainya, fitur-fitur yang akan dibuat, kemudian fitur-fitur yang tidak akan dibuat ya, itu harus didefinisikan bersama antara si pelanggannya dengan si pengembang perangkat lunaknya. Kemudian untuk pembangunan perangkat lunak, perancangan dan implementasi perangkat lunak. Jadi setelah semuanya disepakati bersama antara kedua pihak, maka proses perancangannya bisa dilakukan dan diimplementasi. Kemudian setelah ada spesifikasi tadi, kemudian ada yang kedua adalah validasi. Validasi perangkat lunak ini ketika perangkat lunaknya sudah berhasil dirancang atau dibuat, maka di situ nanti ada tahapan validasi. Jadi pemeriksaan perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak sudah memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi perencanaan awal tadi, kesepakatan antara si pelanggan dengan si pengembang tadi, pada tahapan validasi ini nanti dicocokkan atau dilakukan pengujian. Ketika sudah sesuai maka bisa diserahkan ke si pelanggannya. Kemudian ada yang ketiga adalah evolusi. Nah, evolusi ini pengubahan. Jadi ketika misalkan perangkat lunaknya sudah dirancang atau dibangun, kemudian ketika digunakan oleh si penggunanya atau si pelanggannya, dia menginginkan adanya perubahan ataupun ada penambahan, ada pengurangan dan lain sebagainya, maka di sini si pengembangnya harus mampu untuk melakukan pengubahan dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti di situ kita akan lihat ada beberapa model yang bisa digunakan untuk proses perancangan perangkat lunak. Baik, kemudian di sini contoh-contoh atau jenis-jenis aplikasi perangkat lunak yang biasa sudah sering digunakan ya. Aplikasi yang berdiri sendiri atau standalone, kemudian aplikasi berbasis transaksi interaktif, kemudian sistem kendali tertanam, sistem pemrosesan batch, sistem hiburan, kemudian ada sistem untuk pemulaian dan simulasi, kemudian ada sistem pengumpulan data, kemudian sistem dari beberapa sistem. Jadi ada juga sistem yang dikombinasikan ya, jadi menjadi satu dari beberapa buah sistem. Baik, selanjutnya satu buah contoh, kita lihat satu buah contoh perangkat lunak yang sekarang ini banyak dirancang ya, banyak digunakan, itu perangkat lunak berbasis web. Saat ini web menjadi platform utama untuk menjalankan sistem perangkat lunak. Banyak organisasi yang melakukan pengembangan perangkat lunak berbasis web daripada aplikasi yang berdiri sendiri. Jadi sekarang yang paling banyak digunakan itu aplikasi berbasis web. Layanan web ataupun web service memungkinkan fungsionalitas aplikasi dapat diakses melalui web. Jadi untuk penggunaannya pun bisa dilakukan secara jarak jauh. Kemudian ada istilah lagi cloud computing atau komputasi awan, merupakan pendekatan yang memungkinkan layanan-layanan fungsional dapat dijalankan dari jarak jauh melalui cloud. Jadi kalau perangkat lunaknya berbasis web, kita bisa mengaksesnya di mana saja kita berada, tidak berpengaruh dengan jarak. Kemudian pengguna tidak perlu membeli perangkat lunak, melainkan hanya membayar sesuai dengan fungsionalitas yang digunakan. Jadi nanti perangkat lunak yang berbasis web ini ada fitur-fitur yang digunakan. Nah, si pengguna ini tidak harus membeli keseluruhannya. Jadi dia bisa hanya membeli sesuai dengan menu atau fitur yang dia ingin gunakan. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah etika. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak ada yang namanya etika. Kita lihat, baik, etika dalam rekayasa perangkat lunak ini melibatkan tanggung jawab
yang lebih luas, bukan hanya sekedar penerapan keterampilan teknis. Seorang perekayasa perangkat lunak harus memiliki karakter jujur, yang memiliki etika dan tanggung jawab sebagai seorang profesional. Jadi di sini berhubungan dengan kejujuran ya, kemudian etika dan moral, sehingga kerahasiaan dan lain sebagainya bisa dijaga oleh si pengembang, antara si pengembang dengan si pelanggannya. Baik, untuk saat ini kita jeda dulu sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini akan kita lanjutkan.